permasalahannya adalah pertama, di pasal 4 ada syarat formil dan syarat material. Kemudian di pasal 5 syarat materialnya juga diatur. Syarat formilnya itu harus ada pemaafan. Kalau jadwalnya belum ada. Tapi kalau melihat ini berdasarkan pengalaman kami ya, melihat berkas baru limpah, mungkin nanti sekitar beberapa minggu ini akan tektok dulu, kecuali langsung lengkap. Kalau langsung lengkap bisa langsung tahap 2 P21. Bilang telat ya tentu telat ya. Makanya kami menyayangkan kenapa sikap Polda Metro Jaya yang begitu telat. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang sekarang masih bergulir di Polda Metro Jaya sampai kini masih menjadi perdebatan sengit di tengah publik. Dan meja hijau persidangan sepertinya menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan polemik yang menyeret banyak pihak itu. Di tengah proses pemeriksaan yang masih terus berjalan, berembus kabar jika berkas perkara sudah dilimpahkan penyidik kejaksaan. Itu artinya proses persidangan tinggal selangkah lagi. Kabar pelimpahan berkas perkara sontak saja disambut baik oleh tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Bahkan, putra Otto Hasibuan itu yakin jika para tersangka tidak terkecuali Roy Suryo CS akan segera disidangkan dalam waktu dekat. Lantas apa tata tim kuasa hukum Roy Suryo menanggapi kabar berkas perkara para tersangka sudah dilimpahkan kejaksaan di tengah proses pemeriksaan yang masih berjalan? Pemberkasan ini masih tahap awal. Tahap awal itu artinya baru pengiriman berkas. Berkas saja mungkin masih dalam proses dipelajari kan, diteliti dulu. Sudah sesuai apa belum? Uraian-uraian peristiwa pidananya, pasal yang disangkakan, ya kan? Sesuai apa enggak? Kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, sudah sesuai belum? Sudah membuat belum terang benderang gitu. Kalau memang belum membuat terang benderang, dikembalikan lagi. Ya kan? Jadi belum langsung kita mengatakan bahwa di depan sana langsung persidangan, belum, masih panjang. Ya. Jadi ini sekaligus juga edukasi hukum kepada publik bahwa di dalam tahapan pra penuntutan, ini namanya pra penuntutan ya. Ya. Jadi penetapan tersangka itu pra penuntutan. Kemudian nanti begitu berkas dilimpah tahap 1. Tahap 1 itu berarti pemeriksaan berkas oleh jaksa peneliti, kemudian setelah diperiksa, penilaiannya dikembalikan lagi ke penyidik. Jika ada petunjuknya diminta, akan diserahkan kepada penyidik, untuk penyidik laksanakan petunjuk itu, kemudian baru dilakukan lagi pemberkasan ulang lagi. Jadi masih jauh nih. Kalau jadwalnya belum ada. Tapi kalau melihat ini berdasarkan pengalaman kami ya, melihat berkas baru limpah, mungkin nanti sekitar beberapa minggu ini akan tektok dulu, kecuali langsung lengkap. Kalau langsung lengkap bisa langsung tahap 2 P21. Tapi biasanya sih ada petunjuk dari jaksa dulu, mungkin sekali 2 kali biasanya pengalaman kami. Jadi mungkin 1-2 bulan ini lah mungkin. Tapi kan ntar ada lebaran juga, jadi mungkin ya bisa jadi sebelum lebaran atau mungkin setelah lebaran. Artinya pada tahap pemberkasan tahap pertama ini, itu kan masih proses pemeriksaan berkas gitu. Ya, keterangan saksi, ahli, kemudian keterangan tersangka. Nah, hanya memang kekurangannya adalah kami belum mengajukan saksi meringankan dan ahli menguntungkan. Dan itu seharusnya harus diberikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, karena itu perintah KUHAP yang baru. Bilang telat ya tentu telat ya. Makanya kami menyayangkan kenapa sikap Polda Metro Jaya yang begitu telat gitu. Kalau kami prinsipnya tetap pendirian kami membutuhkan adanya suatu putusan pengadilan. Jadi kami ingin kasus ini lanjut terus sampai pengadilan, sampai adanya putusan. Karena tanpa itu laporan kami jadi sia-sia. Sampai kapanpun nanti ketika ada orang lagi menanyakan mengenai ijazah Pak Jokowi, tidak akan ada kepastian hukum. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Dulu kan sudah pernah digugat dan sebagainya, nggak berhenti juga. Akhirnya mungkin memang harus kita yang melaporkan melalui pidana, karena sebelumnya perdata sudah mereka kalah, dan sekarang mungkin harus kita lapor pidana untuk sampai majelis hakim bisa menentukan bahwa ijazahnya memang asli dan oleh karenanya mereka melakukan keterangan lain dan sebagainya. Itu dugaan-dugaan yang mungkin nantinya akan harus dibuktikan. Di tengah kabar pelimpahan berkas perkara yang berembus kencang, kubu Roy Suryo CS mendapat angin segar. Pasalnya, sidang Komisi Informasi Publik atau KIP mengabulkan gugatan praktisi kebijakan publik Bonatua Silalahi untuk mengakses salinan dokumen ijazah Jokowi di KPU pada saat pendaftaran calon presiden periode 2014 dan 2019.
Menanggapi dikaburkannya gugatan Bonatua Silalahi, kubu Roy Suryo menyambut gembira. Melalui kuasa hukumnya, Abdul Ghafur Salaji, menyebut tidak ada alasan bagi KPU untuk menutupi lagi salinan ijazah Jokowi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin salinan ijazah Jokowi dapat dijadikan barang bukti. Meski Hakim Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan Bonatua Silalahi, pihak tergugat, yakni KPU, disebut-sebut akan mengajukan banding. Lantas apa kata pihak Roy Suryo atas rencana KPU tersebut? Dan langkah apa yang dipersiapkan Roy Suryo dengan dikabulkannya gugatan Bonatua Silalahi untuk mengakses salinan ijazah Jokowi secara publik? Itu haknya KPU, Ya, mau oke. banding, ya kan? Tapi kan ada tenggang waktunya. Oke. Kalau dalam tenggang waktu kemudian mereka tidak banding, berarti putusan itu ingkrah. Ya, berarti putusan itu ingkrah, maka berarti ijazah Pak Joko Widodo bukan lagi barang private yang ditutup-tutupi informasinya, tetapi sudah menjadi domain publik. Nah, kalau menurut saya dengan putusan KIP itu, karena kami juga dulu membersamai Bang Bonatua sebagai salah satu anggota tim kuasa hukumnya, ya menurut saya itu adalah terobosan baru untuk memberikan kepastian bahwa ijazah mantan presiden itu bukan dokumen private tapi dokumen publik. Karena dia menjadi dokumen publik atau informasi publik, maka siapa saja boleh mengakses itu. Nah, dan kemudian setelah putusan KIP ini kan berarti ijazah Pak Joko Widodo itu kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ya, meskipun yang akan dimintakan kepada KPU, KPU Solo, KPU DKI, kemudian Andri dan sebagainya itu hanya salinan fotokopi yang dilegalisir. Ya, karena memang KPU sendiri kan tidak pernah mengautentikasi ijazah dengan ijazah asli. Ya, tapi kan itu sudah melalui satu proses pembuktian di KIP. Ya, jadi putusan KIP itu menurut saya yaitu terobosan hukum. Ya, sehingga perdebatan kita selama ini, ijazah Pak Jokowi nggak bisa dibuka. Ternyata menurut KIP sudah bisa dibuka kepada publik, meskipun itu fotokopi yang dilegalisir. Karena itu kan dokumen resmi juga. Nah, tinggal nanti kemudian pada saat misalnya kita melakukan pembuktian hukum pidana, bisa saja yang legalisir, kemudian kita minta ke KPU, bisa juga kita jadikan sebagai bukti dari terdakwa. Kalaupun itu nanti naik ke proses persidangan. Ya, ataupun juga nanti dalam tahap penyidikan ini kami minta juga dong barang bukti itu dijadikan sebagai atau alat bukti itu dijadikan sebagai alat bukti yang meringankan, supaya nanti pada saat kita melakukan cross examination terhadap ijazah asli dan kemudian ijazah yang dilegalisir dan asli yang dilegalisir ya, asli dilegalisir ya, artinya itu ijazah yang betul-betul ada stempel UGM-nya itu ya. Nah, itu kan nanti kemudian tinggal kita cross examination. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu antara yang diklaim asli dengan yang diserahkan kepada KPU? Mereka dikasih kesempatan 14 hari berpikir untuk banding atau tidak. Kalau mereka tidak banding ya langsung diserahkan 14 hari setelah ini. Nanti Komisi Informasi akan menagih itu. Sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini. Inilah titik kulminasinya. Inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini. Ya, jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi. Menurut saya di sini, dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding menurut saya, dan serahkan saja karena ini adalah hak rakyat. Ya Pak Bonatua ya. Kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai. Saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Artinya makin menunjukkan bahwa ijazah itu bukan soal privat lagi tapi soal publik, sehingga ini makin menunjukkan bahwa ini adalah soal publik. Karena soal publik, karena itu tidak bisa kemudian dijerat dengan pasal-pasal pidana karena mereka bekerja untuk kepentingan publik. Sudah ada hasil keputusan dari sidang di Komisi Informasi Pusat bahwa mereka harus membuka, ya KPU itu harus membuka semua yang dikecualikan dari ijazah itu. Jadi ini bagus ya. Ya kan Kim kan sudah kalah sama mereka kan, ya, laporan terhadap Polda Metro Jaya itu kan. Yang itu kan administrasi teknis, ya, biar saja. Tapi yang jelas ya proses itu kan sudah berjalan, ya.
dan sudah ada proses tersangka pula. Artinya ya kita harus memisahkan gitu, karena mereka kan selalu berlindung pada KIP gitu. Apakah KIP yang adalah sebuah pengadilan? Kan enggak, ya. Jadi pengadilan itu yang sesungguhnya itu yang nanti yang proses dari tersangka ini. KIP tidak berhubungan dengan tindak pidana. Tidak. KIP nggak berhubungan dengan ya. persoalan administrasi. Betul. Itu saja gitu. Ya Kita ikutin aja. kita apa yang dia lakukan ya oke. Ya kita ikuti sesuai prosedur hukum yang terjadi gitu kan. Yang jelas ini membuktikan ya bahwasanya hati-hati untuk berbicara di ruang-ruang publik siapapun. Polemik yang tak kalah menariknya dari kasus dugaan ijazah Jokowi yang terus disuarakan Roy Suryo CS ialah dikeluarkannya surat pemberhentian perkara atau SP3 pada 2 tersangka. Egy Sujana dan Damai Haris Surya Lubis setelah keduanya bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo. Manuver yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Lubis bertemu dengan Jokowi hingga keluar surat SP3 sontak saja mendapat tanggapan keras dari kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, menilai 2 koleganya tersebut berbalik arah pada tikungan terakhir untuk menyelamatkan diri. Meski sudah mendapat surat SP3 dan status tersangkanya gugur, tidak membuat sebagian kalangan senang dengan langkah Egy Sujana tersebut. Terutama kubu Roy Suryo yang mencium adanya kejanggalan dalam proses restoratif justice yang dilakukan Jokowi dengan Egy Sujana. Lantas apa yang membuat Roy Suryo CS sempat geram dan kesal? Bagi kami bukan RJ atau SP3-nya yang kami persoalkan gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian penerapan hukumnya. Permasalahannya adalah pertama di pasal 4 ada syarat formil dan syarat material. Kemudian di pasal 5 syarat materialnya juga diatur. Syarat formilnya itu harus ada pemaafan. Karena di format lampiran Perpol nomor 8 2021 itu ada namanya surat pernyataan pemaafan dari terlapor kepada pelapor, dan itu menjadi poin utama, poin nomor 1. Jadi harus ada pernyataan maaf. Nah, maaf itu kan basisnya harus mengakui kesalahan. Ya. Sementara yang terjadi adalah Bang ES dan kemudian Bang DHL nggak pernah mengakui kesalahan. Bahkan tadi di Rakyat Bersuara tadi ya, itu secara terbuka mereka menyatakan bahwa mereka nggak pernah meminta maaf, ya. Jadi itu interpretasi dari Pak Jokowi bahwa mereka meminta maaf. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dari syarat material yang diatur dalam pasal 5 Perpol 8 2021, sebetulnya penyidik tidak boleh menerapkan restoratif justice untuk perbuatan pidana yang sudah diatur secara limitatif di dalam pasal 5, yaitu 1. Perbuatan pidana yang menimbulkan kekisruhan, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik di masyarakat, itu nggak boleh di restoratif justice, ya, kecuali delik-delik yang sifatnya adalah delik-delik baik delik laporan maupun juga delik aduan yang tidak hubungannya dengan publik, ya. Misalnya yang dilakukan Pak Jokowi kan ada pasal 310 311. Itu kan deliknya aduan absolut karena berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang kan. Tetapi ingat, pasal penetapan tersangka DHL ES dan kemudian klaster yang 1 ada 3 tersangka lainnya, itu kan bukan hanya menggunakan pasal 310 311, tetapi juga ada pasal penghasutan yang hubungannya dengan publik. Nah, karena pasalnya penghasutan dan menimbulkan kegaduhan di publik, maka berdasarkan peraturan Polri yang mereka buat sendiri, yaitu pasal 5 Perpol 8 2021 itu nggak boleh dilakukan RJ, ya. Jadi makanya kami mengkritisi dari sisi penerapan hukum. It's okay, RJ bagus. Hanya yang menjadi catatan kritis kami adalah kenapa Polri tidak menerapkan syarat-syarat formil atau syarat formal RJ itu dengan ketat, karena itulah yang diatur di dalam Perpol yang mereka buat sendiri. Apalagi kalau kita bawakan ke KUHP yang baru, lebih ketat lagi syarat RJ-nya. Kenapa di tikungan terakhir yang sudah tajam ini Bang ES dan DHL kemudian mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan diri? Tapi persoalan pemberhentian itu SP3 itu ada banyak keganjilan. Nanti mungkin teman-teman lawyer yang akan bahas karena banyak sekali. Syarat dari SP3 itu sebenarnya adalah harus ada RJ, restoratif justice. Restoratif justice itu harus kedua belah pihak itu saling memaafkan, saling tanda tangan, dan tidak tanda tangan di Solo,
tanda tangannya harusnya ke Jakarta. Ya, faktanya itu tanda tangannya di Solo. Jadi ada yang cacat dalam surat RJ itu, dan saya sudah surat SP3, dan itu loncat pertimbangannya dari A, B, C, D, E, F, G, A, K, kemudian loncat ke L, itu tadinya penetapan tersangka bla 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 bla, tahu-tahu SP3. Harusnya ada perjanjiannya dulu, RJ-nya dulu. Tapi oke lah, itu urusan hukum. Kalau saya tetap mendoakan Bang Egy dan Bang DHL tadi yang ketemu, itu silahkan ya, perkara itu pertanyaan saya terjawab atau enggak itu terserah masyarakat, karena pertanyaan saya tetap, Anda tetap pejuang atau pecundang. Konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Bang Egy, Tunggu dulu bentar, apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima. Saya datang, Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jokowi. Walaupun saya lebih tua, saya bilang, Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya. Sekarang mantan. Nah, untuk itulah, di dalam pengertian ini, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya? bisa jadi ya, karena saya sendiri tidak ada di pertemuan tersebut, tapi yang disampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat baik, di mana tentunya hal-hal yang Mbak sebutkan tadi kan sifatnya sangat personal mungkin bagi mereka, di mana tidak perlu disebarluaskan, tapi artinya setelah pertemuan tersebut kami mendapat informasi dari Pak Jokowi juga untuk segera menyampaikan ke penyidik untuk dilakukan RJ, meresponi permintaan terlebih dahulu dari pihak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.